Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fasya Aura sebagai moderator. Di sini kelompok kami akan membahas tentang metode pelatihan yang beranggotakan ada Winnie, Salsabila, Novia Arba, Aldi Gunawan, Fasya Aura, dan Salsabila. Sebelum kita ke presentasi, kita mempunyai cuplikan film motivasi yang ada hubungannya dengan metode pelatihan. Seorang pria bernama Chris Gardner mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang istri. Sehari-hari dia bekerja sebagai sales alat kesehatan yang berfungsi untuk memindai kepadatan tulang. Alat yang berbentuk kotak itu harus dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Chris Gardner dan istrinya bernama Linda menghabiskan tabungannya untuk alat ini. Alat yang bisa menghasilkan gambar 2 kali lebih tajam dari sinar X-ray. Namun harganya juga berkali-kali lipat lebih mahal. Di tahun itu alat ini sebagai alat penemuan yang revolusioner, sehingga Chris dan Linda memutuskan untuk menjadi distributor satu-satunya di tempat mereka tinggal. Namun alat yang mereka beli belum sangat diperlukan oleh sebagian para dokter, membuat langkah mereka menjadi distributor mengganggu perekonomian mereka. Chris ini harus menjual alat tersebut minimal 2 mesin untuk bertahan hidup selama 1 bulan. Menjual 1 mesin saja Chris merasa sangat kesusahan. Sampai-sampai Chris menjualnya dengan cara door to door kepada para dokter. Dan kisah nyata dari film The Pursuit of Happiness pun dimulai. Setiap hari, Chris selalu mengantar anaknya yang bernama Christopher ke penitipan anak sebelum keliling untuk menawarkan mesin kesehatan tersebut. Christopher dititipkan ke tempat penitipan anak karena istrinya Linda juga harus bekerja untuk menambah keuangan mereka yang semakin sekarat. Setelah mengantar anaknya, Chris melihat mobilnya kena tilang yang terparkir di dekat rumah sakit, di mana tempat itu dilarang untuk parkir. Sehingga mobilnya terpaksa diderek oleh petugas. Untuk menebus mobilnya, paling tidak Chris harus menjual 1 unit alat mesin tersebut. Malam harinya ketika mereka makan malam, Chris yang melihat sebuah rubik menanyakan tentang rubik kepada Linda. Linda hanya menjawab rubik itu adalah hadiah milik Christopher dari temannya. Rubik itu juga sedang dibicarakan oleh banyak orang dan menjadi benda yang sensasional pada tahun itu. Lalu Linda juga bertanya kepada Chris, apakah tagihan pajaknya sudah dibayar? Chris hanya menjawab kalau dirinya belum bisa membayar tagihan tersebut bulan ini. Mungkin bulan depan, itu pun kalau salah satu mesinnya terjual. Mereka memang sedang dalam keadaan terpuruk keuangannya. Sampai-sampai Linda harus mengambil 2 shift kerja agar mendapat uang tambahan. Keesokan paginya, ketika Chris akan berangkat berjualan, Chris melihat seorang pria yang mengendarai mobil sport. Lalu Chris bertanya, bagaimana kau bisa mendapatkan semua ini dan sesukses ini? Pria ini hanya menjawab kalau dirinya hanya bekerja sebagai pialang saham. Stockbroker. Melihat orang-orang terlihat bahagia yang keluar dari kantor pialang saham tersebut, Chris termotivasi untuk bekerja sebagai pialang saham. Namun ia tidak mengetahui caranya. Kemudian dalam perjalanan Chris menjual alat kesehatannya, Chris melihat sebuah perusahaan bernama Dinwiddie Reynolds, di mana perusahaan ini telah membuka program pelatihan pialang saham. Chris yang termotivasi dengan orang-orang yang bekerja di pialang saham kemarin mencoba akan masuk dengan menitipkan mesin jualannya ke pengamen yang ada di depan kantor agar terlihat profesional. Chris pun akhirnya masuk dan mendapatkan formulir magang untuk pelatihan pialang saham. Namun saat HRD ini menjelaskan tentang segala sesuatunya, Chris melihat pengamen tadi membawa kabur alat kesehatan miliknya, sehingga membuatnya terburu-buru keluar untuk mengejarnya. Yang akhirnya Chris telah kehilangan 1 unit mesin kesehatannya yang berhasil dibawa kabur oleh pengamen tersebut. Why did I do that? Dalam tengah perjalanan dengan perasaan kesal kehilangan 1 unit mesinnya,
Chris kembali melihat formulir yang dimana program pelatihan yang akan Chris ikuti hanya akan merekrut 20 orang setiap 6 bulannya dan hanya 1 yang akan dipekerjakannya. Dan keesokan paginya, Chris yang hanya tamatan SMA mencoba mendaftarkan diri melalui jalur pribadi ke seseorang yang bernama Jay Twistle untuk memperkenalkan keahlian dirinya. Namun karena kesibukan Jay Twistle, ia tidak bisa mengobrol banyak dan hanya bisa membawa formulir Chris. Yes, sir. You have a great day. You too. Setelah keluar dari kantor, kemudian Chris menelpon salah satu dokter yang akan membeli alat kesehatan miliknya dan membuat pertemuan janji dalam waktu singkat. Namun saat Chris mau pergi janji temu dengan dokter, ia melihat mesin kesehatan miliknya telah dibawa oleh pengamen bersama seorang laki-laki. Membuatnya Chris bergegas mengejarnya yang akhirnya dia berhasil mendapatkan kembali mesin kesehatan tersebut. Namun Chris telah kehilangan sebuah pertemuan janji dengan dokter yang akan membeli alat kesehatan tersebut. Sehingga terpaksa Chris bersama anaknya membawa pulang kembali. Namun istrinya yang melihat alat tersebut belum terjual terlihat sangat bete sekali. Chris pun mencoba berdiskusi baik-baik dengan istrinya. Namun istrinya seakan sudah muak dengan Chris dan tak mau mendengarkan perkataan Chris lagi. 1 bulan kemudian Chris bertemu kembali dengan Jay Twistle dan menceritakan kembali padanya bahwa dirinya telah menyerahkan formulir lamaran di kantor pialang sahamnya. Namun Jay Twistle yang terburu-buru ingin pergi ke Snow Valley tak bisa berbicara banyak dengan Chris dan segera ingin pergi. Chris yang tak kehilangan akal agar bisa berbicara dengan Jay Twistle menawarkan dirinya untuk pergi bersama karena mempunyai tujuan yang sama. Akhirnya Jay Twistle pun mengiyakannya. Nah, di dalam taksi Chris memulai pembicaraannya tentang pengalaman pribadinya. Namun Jay Twistle tak menanggapinya. Jay Twistle hanya sibuk dengan Rubiknya yang menurutnya benda ini sangat sulit untuk diselesaikannya. Mendengar pernyataan Jay Twistle tentang Rubik itu, Chris pun menawarkan dirinya untuk menyelesaikannya. Chris sangat berusaha untuk menyelesaikan Rubik itu agar mendapat perhatian dari Jay Twistle. Dan akhirnya sampai pada tempat tujuan Jay Twistle, Chris pun berhasil menyelesaikan Rubik itu dan membuat Jay Twistle tertarik kepada Chris. Good job. Kemudian Chris yang sebenarnya tak punya tujuan ke Snow Valley, kebingungan ditambah dengan terlihat biaya taksi yang tak mampu dibayarkan oleh Chris, membuatnya harus kabur dari taksi tersebut. Dan terjadilah saling kejar-mengejar antara mereka, yang pada akhirnya Chris lolos dari kejaran supir taksi. Tapi saat mau masuk ke pintu kereta yang hampir tertutup, mesin yang Chris bawa tertinggal di luar dan harus merelakannya. Kejadian tersebut membuat Chris terlambat untuk pulang ke rumah, lalu Chris pun menelpon istrinya. Bukan hal baik yang ia dengar, istrinya mengatakan kalau dirinya akan pergi membawa Christopher karena sudah tidak tahan lagi dengan perekonomian rumah tangga mereka. Kemudian Chris bergegas berlari ke rumah untuk mencegah kepergian istri dan anaknya. Namun saat sampai di rumah, mereka pun sudah tidak ada. Linda. Tiba-tiba terdengarlah bunyi telepon di mana Chris telah mendapatkan telepon dari Jay Twistle yang mengundangnya untuk wawancara terkait program magang pialang saham. Chris diundang karena ketertarikan Jay Twistle pada saat Chris menyelesaikan Rubiknya di dalam taksi kala itu. Keesokan harinya Chris menemui istrinya dan berkata kalau Christopher akan hidup bersama dirinya. Linda yang tak tahan dengan ekonomi yang serba kekurangan menyalahkan seorang Chris yang bagi dirinya telah membebani hidup Linda. Tak sampai di situ saja, Linda juga merasa sudah tidak bahagia lagi bersama Chris. Mendengar omelan Linda, Chris pun tersulut emosinya dan menyuruh Linda pergi untuk mencari kebahagiaan lain dengan syarat Christopher akan hidup bersama Chris. Kemudian Chris menjemput Christopher yang dititipkan di tempat penitipan anak dan membawanya pulang ke rumah. Malam harinya saat mereka makan malam, Chris didatangi pemilik rumah dan menagih biaya sewa yang sudah nunggak sampai 3 bulan. Seperti biasanya, Chris meminta waktu lebih lama lagi untuk membayarnya.
Namun pemilik rumah tersebut tidak mau mendengar alasan Chris lagi dan menyuruhnya untuk meninggalkan rumah tersebut esok paginya, di mana rumah tersebut akan datang tukang cat. Dengan terpaksa, Chris pun bersedia menjadi tukang cat dan berjanji akan mencari uang untuk bayar sewa dalam 1 minggu lagi. Si pemilik rumah tersebut akhirnya mengizinkan Chris untuk tinggal 1 minggu lagi. Chris pun bisa tinggal 1 minggu lagi, namun waktu tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk mencari uang. Waktu itu hanya habis untuk mengecat rumah tersebut. Hingga pada suatu hari datanglah polisi dan menangkap Chris karena tidak membayar mobilnya yang kena tilang, di mana peraturan di negara tersebut seseorang harus membayar kendaraan yang kena tilang jika tidak mau dipenjara. Sialnya, Chris pun harus menginap di penjara sampai masalah verifikasi tilangnya tiba pagi hari. Chris pun rasanya mau pecah kepala, memikirkan keadaan Christopher, memikirkan rumah yang harus selesai dicat besok pagi, memikirkan wawancara besok pagi dengan Twistle. Dengan terpaksa, Chris pun harus mengikuti aturan negara tersebut. Kemudian Chris menelpon dan meminta bantuan kepada Linda untuk menjaga Christopher malam ini saja. Keesokan harinya, setelah selesai verifikasi tilang, tanpa perlu pikir panjang, Chris langsung bergegas berlari untuk mengikuti sesi wawancara di kantor pialang saham. Chris terlihat berbeda sendiri dengan pakaian jaket dan muka yang masih penuh dengan cat. Hingga tiba pada saat Chris dipanggil ke dalam, dengan percaya dirinya Chris bertemu dengan orang-orang penting dalam perusahaan tersebut. Hingga pada sesi tanya jawab pun Chris bisa dengan lancar berbicara dan bisa menjelaskan dengan jujur kenapa dia datang ke wawancara tersebut dengan berpakaian seperti itu. Dengan kejujuran Chris dan kepercayaan diri dalam menyampaikan kenyataannya justru membuat mereka semua tertawa. Setelah selesai sesi wawancara, Jay Twistle keluar menemui Chris, memberi pujian kepada Chris dan berjanji akan memberi kabar baik kepada Chris. Namun di sini Chris berkata akan memikirkan kembali untuk mengikuti program pelatihan pialang saham ini, yang dimana Chris telah mengetahui bahwa program pelatihan yang diadakan selama 6 bulan ini sama sekali tidak mendapatkan gaji dan tidak ada jaminan untuk Chris bisa diterima di perusahaan tersebut. Karena dari 20 orang yang lolos magang akan ada 1 orang yang dipilih untuk dipekerjakan, dan bahkan jika Chris tidak terpilih jadi 1 orang itu, Chris pun tidak bisa melamar di perusahaan pialang saham lainnya. Mendengar pernyataan Chris, Jay Twistle pun heran, di mana sebelumnya Chris sangat menggebu-gebu ingin mengikutinya. Jay Twistle yang telah merekomendasikan Chris ke kantor tersebut pun mau tidak mau akan menunggu keputusan Chris. Malam harinya, Linda pun datang mengantarkan Christopher pulang ke rumah, lalu memberitahu kepada Chris kalau dirinya akan pindah ke New York untuk bekerja. Sehingga Linda tidak bisa membantu lagi jika suatu hari ada kejadian seperti ini lagi. Linda pun akhirnya berpamitan untuk pergi. Chris pun akhirnya menelpon Jay Twistle dan membuat keputusan untuk ikut dalam program pelatihan pialang saham. Keesokan harinya, karena tidak bisa membayar rumah sewa, Chris dan Christopher pun harus pindah ke sebuah motel yang harganya lebih murah. Di sela kesibukan Chris mencoba menghibur dan menemani Christopher dengan bermain basket. Di tengah permainannya, Christopher mengatakan kalau dirinya ingin menjadi pemain basket yang hebat. Di sini Chris menguji anaknya dengan mengatakan kau tidak akan bisa menjadi pemain basket yang hebat karena itu adalah hal di atas rata-rata. Ayah tak mau kau setiap harinya melempar sebuah bola. Kau harus melakukan hal yang lainnya. Mendengar perkataan ayahnya, Christopher sangat sedih dan melemparkan bolanya. Nah, baru di sini sang ayah Chris memberitahu Christopher. Chris berkata kepada anaknya, janganlah kau mendengar omongan dari orang lain kalau dirimu tak akan bisa menjadi apapun yang kau mau, termasuk ayah. Jika itu adalah sebuah mimpi yang kau harapkan, bagaimanapun caranya, gapailah mimpimu dan kamu pasti akan bisa. Setelah permainan itu, Chris mengajak anaknya untuk ikut menjual mesin kesehatannya. Mereka berhasil menjual 1 unit mesin, di mana hasil penjualan itu bisa untuk kebutuhannya dalam 1 bulan. Lalu hari pertama magang Chris pun dimulai. Dia mulai belajar dasar-dasar menjadi seorang pialang saham di sana. Ketika waktu istirahat, Chris keluar dan melihat seorang laki-laki yang membawa mesin kesehatan miliknya.
di mana yang kala itu mesinnya terjatuh saat masuk ke kereta api ketika dalam aksi kejar mengejar dengan seorang supir taksi. Chris pun mencoba mengejar laki-laki tersebut, namun sayangnya Chris tertabrak mobil saat mau menyeberang jalan dan menyebabkan hilangnya salah satu sepatu yang ia pakai. Waktu istirahatnya menjadi sebuah masalah baru bagi dirinya. Kemudian dengan terpaksa Chris kembali ke kantor dengan memakai satu sepatu yang membuatnya menjadi bahan perhatian. Singkat cerita, Chris sudah mulai luas dengan pekerjaan magang yang tidak ada bayarannya. Setiap harinya Chris harus mencari klien yang potensial untuk diajak kerjasama. Para peserta magang saling berlomba-lomba untuk mencari klien sebanyak-banyaknya selama 6 bulan untuk merebut satu kedudukan karyawan yang akan dipekerjakan. Chris yang mempunyai waktu sedikit tidak seperti para peserta magang lainnya yang bisa bekerja sampai malam. Chris fokus untuk mencari klien sebanyak-banyaknya dengan cara tidak meletakkan ganggang telepon untuk beralih menelpon klien lainnya. Chris juga tidak pergi untuk mengambil minum yang bisa menyebabkan kebelet dan waktunya akan habis di toilet. Dengan cara itu, Chris bisa lebih dapat banyak klien dari peserta magang lainnya. Setidaknya mendapatkan klien yang sama dengan peserta magang yang bekerja sampai malam. Chris akhirnya mendapatkan klien yang potensial dan membuat janji untuk menemui Walter Ribbon ke kantornya dalam waktu 20 menit. Saat Chris mau pergi menemuinya, supervisor kantor tersebut menyuruh Chris untuk memindahkan mobilnya. Dengan terpaksa, Chris pun harus memindahkan mobilnya yang kunci mobilnya juga sedikit rusak, sehingga membuat waktu janji temu dengan Walter Ribbon pun terlambat. Hari berikutnya, Chris yang mengetahui Walter Ribbon akan pergi menonton sebuah pertandingan. Ia lalu datang ke rumah Walter Ribbon dan meminta maaf atas keterlambatannya kemarin dan meminta untuk menjadwalkan ulang pertemuan bisnisnya. Kemudian saat Chris mau pergi dan berpura-pura mengatakan ada janji setelah akan menonton pertandingan, Walter Ribbon justru mengajaknya untuk pergi bersama, di mana Walter Ribbon yang ternyata sudah siap untuk pergi ke pertandingan. Chris pun memanfaatkan ajakan Walter Ribbon. Pergilah mereka bersama. Mereka pun menonton bersama di tempat VIP. Memanfaatkan keadaan tersebut, Chris pun mencoba mendekati Walter Ribbon dan membicarakan bisnisnya. Namun Walter Ribbon yang baru saja mengenal Chris pun menolak ajakan bisnis Chris. Namun baiknya, walaupun Chris yang telah ditolak oleh Walter Ribbon justru mendapatkan sebuah referensi dalam lingkaran orang-orang kaya, sehingga ia mendapatkan lebih banyak daftar nama dari peserta magang lainnya untuk ditawarkan produk keuangannya. Chris pun dalam 4 bulan ini hidup normal, bisa tinggal di motel, bisa mengikuti pelatihan pialang saham, dan mesin-mesin kesehatan miliknya pun berhasil Chris jual semuanya. Sehingga Chris pun masih cukup banyak uang di tabungan untuk bertahan hidup selama pelatihan. Namun pada suatu hari Chris mendapatkan sebuah surat dari perpajakan, di mana Chris yang telah lama tidak membayar pajak, mereka mengecek rekening bank yang Chris punya dan mengambil uang yang ada di rekening tersebut untuk membayar pajak. Sebuah aturan yang harus dilakukan di negara Amerika Serikat tersebut. Dengan kejadian tersebut, seketika Chris pun bangkrut dan tidak mempunyai banyak uang lagi. Tiap harinya Chris selalu kebingungan, galau. Ia juga ditagih kembali oleh pemilik rumah lama yang Chris tempati. Kemudian Chris juga berusaha menagih uang yang ia punya di orang ini. Namun bagi orang ini, ia telah membayar hutangnya dengan membawakan barang-barang saat Chris pindah ke motel. Karena orang ini tidak mau membayarkan hutangnya kepada Chris, mereka pun lalu pergi ke sebuah taman. Nah, di taman ini Chris kembali melihat laki-laki yang telah membawa mesin kesehatan miliknya saat mesin itu jatuh di stasiun kereta. Chris pun langsung mengejar orang itu dan berhasil mendapatkan mesin tersebut. Dengan mesin tersebut, Chris pun langsung pergi untuk menawarkan mesinnya. Ketika mendapatkan calon pembeli yang tertarik dengan mesin kesehatan miliknya, sialnya saat mau dicoba mesin tersebut justru rusak dan tidak mau menyala. Tak sampai di situ cobaan Chris, saat sampai di motel semua barang-barang Chris pun sudah berada di luar, yang artinya Chris dan anaknya tidak bisa tinggal lagi di motel tersebut. Mereka pun terpaksa pergi. Mereka pergi ke stasiun kereta yang tak tahu tujuannya.
Nah, di sini Chris mencoba menghibur anaknya dengan berpura-pura bahwa mesin itu adalah mesin waktu yang bisa mengantarkan ke masa lalu, di mana masa lalu itu mereka harus bersembunyi di dalam gua. Kemudian Christopher pun mencoba menekan mesin itu dengan mata tertutup. Lalu berpura-puralah Chris melihat dinosaurus. Anaknya pun menanggapi permainan ayahnya dan berkata, "Awas, ada T-Rex," kata Christopher. Sang ayah pun berkata, "Ayo kita cepat cari tempat aman. Kita harus bersembunyi di dalam gua." Yang tak lain mereka pergi ke toilet umum. Chris pun dengan sedihnya menidurkan anaknya di dalam toilet dengan beralasan tisu. Keesokan harinya, Chris mencoba mencari tempat persinggahan gratis. Mereka mengantri untuk mendapatkan jatah satu kamarnya dalam satu hari. Nasib baik kepada mereka, mereka pun bisa tinggal di tempat tersebut untuk satu malam. Dan untuk mendapatkan persinggahan gratis, mereka setiap harinya harus mengantri. Chris mencoba memanfaatkan tempat tersebut dengan menyervis mesin kesehatannya yang rusak agar bisa dijual kembali. Chris juga tidak melewatkan untuk belajar tentang pialang saham. Chris yang sudah terbiasa dengan keadaan sulit, tidurannya beberapa jam, masuk ke kantor pelatihan pun sepagi mungkin agar bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Karena Chris harus mengantri kembali untuk mendapatkan jatah gratis tempat tinggal. Dan mereka pun juga selalu pergi ke gereja untuk mendapatkan makanan gratis. Dan ujian magang pialang saham pun tiba, di mana hari itu mereka harus mengikuti sebuah tes ujian dan harus mengerjakan semua pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan tersebut. Lalu Chris dengan cepat menyelesaikan semua tes dari kantor tersebut. Sepulang dari ujian, Chris pun diuji oleh alam, di mana Chris yang tak punya banyak uang harus meminjamkan uang $5 untuk membayar biaya taksi Mr. Fromm yang lupa membawa dompetnya. Dengan terpaksa, Chris pun meminjamkan uangnya. Suatu hari, Chris dan Christopher yang terlambat mengantri untuk mendapatkan jatah kamarnya, mereka dengan terpaksa harus menghabiskan malamnya di kereta api dengan belajar. Mereka pun juga tidur di dalam kereta api. Chris pun juga mendonorkan darahnya untuk mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup. Dengan uang tersebut, Chris membeli spare part untuk memperbaiki mesin kesehatannya yang rusak. Malam harinya, Chris dan Christopher yang mendapatkan jatah kamar pun memanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki mesin kesehatannya. Dengan spare part yang Chris beli, akhirnya mesin kesehatan tersebut berfungsi kembali. Keesokan harinya, Chris kembali ke dokter ini untuk menawarkan mesin kesehatannya yang sudah berfungsi dengan baik. Chris pun berhasil menjualnya dan mendapatkan uang yang bisa ia gunakan untuk kebutuhan 1 bulan. Hasil dari penjualannya tersebut, malam harinya mereka menginap di sebuah hotel karena Chris ingin anaknya menikmati tidur enak walau 1 malam. Namun mereka malah tidur bangku-bangkuan di sofa, bukannya di kasur. Keesokan harinya, di mana hari terakhir penentuan magang pun tiba. Saat Chris sedang sibuk menelpon kliennya, Chris dipanggil untuk masuk ke dalam kantor pimpinan, di mana Chris ternyata lolos dan terpilih menjadi karyawan pialang saham tetap di perusahaan tersebut. Welcome. Dengan rasa terharu meneteskan air matanya, Chris pun mengucapkan terima kasih pada mereka semua yang ada di ruangan tersebut. Chris pun keluar dengan perasaan yang gembira. Dirinya masih tidak menyangka akan lolos menjadi karyawan pialang saham yang dia impikan. Perasaan yang campur aduk penuh dengan keberhasilannya, Chris pun berlari menuju penitipan anak menemui Christopher dan memeluk erat anaknya. Semua yang Chris dan anaknya alami dari ditinggal istrinya yaitu Linda, diusir dari apartemennya, dikejar-kejar utang, tidur di toilet, sampai mendonorkan darahnya untuk mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup, dan dari semua cobaan pahit hidupnya yang mereka lalui kini terbayarkan sudah. Setelah beberapa tahun Chris merintis karir di perusahaan pialang saham itu. Chris pun mendirikan sendiri perusahaan pialang sahamnya pada tahun 1987.
Dan pada tahun 2006, Chris menjual sebagian kecil saham dari perusahaannya dengan nilai jual jutaan dolar. Saat ini Chris menjadi miliarder dan motivator sukses di Amerika dan berhasil membesarkan Christopher dengan kerja kerasnya. Chris yang sampai saat ini menyadari betapa susahnya menjadi seseorang yang serba kekurangan. Chris yang sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya membangun sebuah bangunan untuk menampung para gelandangan. Sesuai dengan pesan Chris kepada anaknya, di mana Chris Gardner berkata, "Janganlah kau mendengarkan omongan dari orang lain kalau dirimu tak akan bisa menjadi apapun yang kau mau, termasuk ayah. Jika itu adalah sebuah mimpi yang kau harapkan, bagaimanapun caranya, gapilah mimpimu dan kamu pasti akan bisa." Baik, cuplikan film dari kelompok kami cukup sekian. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Yang pertama ada pemateri pertama yaitu Aldi Gunawan. Kepada Aldi saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Muhammad Aldi Gunawan akan menyampaikan sedikit materi, yaitu yang pertama mengenai pengertian pelatihan. Pelatihan adalah salah satu metode dalam suatu pendidikan orang dewasa atau dalam suatu pertemuan yang biasa digunakan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap peserta dengan cara yang spesifik menurut Suprijanto tahun 2006 nomor 163. Selanjutnya, itu yang kedua ada pelatihan kepekaan. Dr. Bradford dan kawan-kawan percaya bahwa ada suatu metode yang dapat membantu peserta lebih memahami akan diri mereka sendiri, dan melalui pelatihan kelompok dapat mengembangkan peserta sehingga mempunyai perasaan yang peka terhadap teman sekerja mereka, menurut Morgan et al. 1976. Nah, tujuan mereka adalah untuk membuat orang memahami diri sendiri, dapat bergaul dengan baik dengan rekan kerja mereka, dan mampu membuat keputusan sendiri. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada kelompok T. Nah, kelompok T di sini yaitu suatu istilah yang sama artinya dengan kelompok training atau kelompok pelatihan. Pengalaman kelompok T merupakan aspek yang terpenting, sebab dalam kelompok T, seseorang memperoleh pengaruh emosional yang sangat kuat. Diharapkan bahwa kelompok T ini dapat berperan sebagai wadah peleburan atau interaksi personal yang dapat menghasilkan suasana belajar yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu persiapan pelatihan. Dalam persiapan pelatihan, introspeksi dapat membantu untuk kita dapat bergerak secara kreatif menuju tujuan yang diinginkan. Tujuan yang jelas perlu dipikirkan sebelum ke pelatihan. Hal tersebut bertujuan agar pengalaman pelatihan dapat membantu peserta membuat perubahan yang dikehendaki tanpa mengalami suatu frustasi yang berat. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aldi atas pemaparannya. Selanjutnya pemateri kedua ada Salsabila. Kepada Salsabila saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Salsabila Nur Asyifa akan menjelaskan materi selanjutnya. Manfaat pelatihan. Pelatihan kepekaan akan membantu kelompok dalam mengenal bagaimana melakukan kompromi yang menyenangkan di antara kedua ekstrem tersebut. Pelatihan kepekaan memiliki pengaruh yang penting dalam bisnis, industri, serta organisasi keagamaan dan profesi. Contohnya itu seperti profesi mengajar, pastikan terdapat ketegangan antara guru dan administrator. Nah, untuk dapat mengatasinya, perlu mengembangkan empati dan tujuan yang dapat dipenuhi dengan cara pelatihan kepekaan. Selanjutnya, ada peringatan. Terdapat beberapa peringatan yang perlu dicatat jika ingin merencanakan pelatihan kepekaan. Yang pertama, pelatihan kepekaan harus cukup waktunya dalam membawa perubahan kepada peserta didik.
Lalu yang kedua, hasil yang terbaik cenderung berasal dari pengalaman atau pulau budaya yang terisolasi di mana pesertanya jauh dari dunia yang secara konstan selalu bersama-sama. Lalu yang ketiga, kurang bijaksana untuk mencoba mengambil peserta dari perusahaan atau sistem yang sama untuk dilatih. Lalu selanjutnya juga ada banyak pelatih baru. Karena banyak pelatih baru itu pasti mempunyai semangat untuk memperoleh pengalaman. Jadinya itu tergesa-gesa dan mulai melatih tanpa pengalaman yang cukup. Dan yang terakhir yaitu pelatihan yang intensif yang sangat berpotensi menyebabkan frustasi karena porsinya itu tanpa arahan dan di luar dari pengendalian. Maka dari itu pelatihan itu harus dipersiapkan dalam mengatasi situasi seperti tersebut. Selanjutnya. Lalu ada pelatihan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggotanya dalam hal yang sengaja dijalankan seseorang terhadap orang lain untuk menstrukturkan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Jadi kepemimpinan itu tuh lebih terfokus kepada apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seperti bagaimana seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan atau anggota kelompoknya untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsabila atas pemaparannya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Fasya Aura. Slide selanjutnya. Yang pertama ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menurut Kasminto dan Samsudin adalah 1. Pemimpin sebagai eksekutif, 2. Pemimpin sebagai penengah, 3. Pemimpin sebagai ahli, dan 4. Pemimpin diskusi. Yang kedua ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan menurut Kasminto dan Samsudin adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe otokratik. Seorang pemimpin yang otokratik adalah orang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan sikap yang kelakuannya seperti tidak melibatkan peran bawahan dalam proses mengambil keputusan. Yang kedua ada tipe paternalistik. Tipe kepemimpinan ini hanya dapat dijumpai dalam lingkungan tradisional yang umumnya di masyarakat agraris. Yang ketiga ada tipe karismatik. Tipe karismatik pemimpin ini karakteristiknya yaitu memiliki kekhasan, yaitu daya tarik yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Yang keempat, ada tipe demokratis. Tipe kepemimpinan yang memandang perannya selaku koordinator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Slide selanjutnya. Ada pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah program yang didesain untuk meningkatkan kompetensi penyuluh, sementara mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pelatihan tersebut seyoginya terfokus pada masalah. Yang kedua, berorientasi pada pelajar atau peserta. Yang ketiga, tersusun dari serangkaian kegiatan yang terjadwal. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya ada Novia. Kepada Novia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Novia Arba akan mempresentasikan yang pertama, pentingnya diadakan pelatihan kerja. Pentingnya diadakan pelatihan kerja menurut Haryanja dalam Fauji tahun 2016, ada beberapa alasan penting untuk mengadakan pelatihan kerja, yaitu yang pertama, karyawan yang baru direkrut seringkali belum memahami secara benar
Dua, perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja. Selanjutnya ada meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas, serta menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksana pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, ada pedoman bagi perencanaan program pelatihan kerja. Pedoman perencanaan menurut Suprijanto tahun 2006 halaman 168 yang terdiri atas komponen dan pertanyaan yang perlu dijawab oleh perencanaan pelatihan kerja, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu seperti peristiwa apa saja yang menunjukkan bahwa masalah ada atau terantisipasi, atau apakah masalah tersebut termasuk salah satu masalah yang dapat dan sebaiknya dipecahkan dengan program pelatihan kerja. Yang kedua ada identifikasi pelajar atau peserta. Seperti siapa yang menjadi sasaran kelompok pelajar atau peserta, kompetensi apa yang mereka miliki saat ini sehubung dengan masalah yang teridentifikasi. Yang ketiga ada identifikasi tujuan umum dan tujuan khusus. Kayak apa tujuan umum programnya, apakah keluaran atau output pelajar yang dikehendaki, realisasi, performasi kerja apa yang ditingkatkan. Yang keempat ada strategi kesempatan belajar dan pemilihan pengajaran, seperti seberapa jauh strategi pengajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan karakter siswa. Selanjutnya ada pelatihan partisipatif. Dalam proses belajarnya menggunakan siklus belajar dari pengalaman menurut experiential learning circle. Tahapan metodenya yaitu sebagai berikut. Suprijanto tahun 2006 halaman 170. Yang pertama ada mengalami. Pengalaman merupakan inti proses belajar. Hal ini berhubung dengan perasaan kita, pengamatan kita, dan apa saja yang kita alami. Yang kedua ada mengungkapkan. Tahapan di mana peserta mengungkapkan berbagai pengalamannya, apa yang terjadi, apa yang saya rasakan, dan apa yang dirasakan. Yang ketiga ada menganalisis. Tahapan ini berupa suatu proses pemahaman, yaitu suatu proses untuk mencoba memahami berbagai ungkapan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses belajar atau proses pelatihan secara kritis. Yang keempat ada generalisasi. Tahap ini yaitu terjadi berbagai ungkapan, pengalaman, dan analisis. Perlu ditarik suatu kesimpulan sebagai bahan untuk menyusun tindak lanjut. Yang kelima ada menerapkan. Tahap ini merupakan tahap kita melakukan dan melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atas hasil pembelajaran. Pelaksanaan kegiatannya, uji coba, penelitian, implementasi, dan pengambilan risiko, atau dapat juga merupakan kegiatan menunggu, mendengarkan, serta mengamati. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novia atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Kepada Salsabila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini Salsabila akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada langkah-langkah dalam persiapan pelatihan. Yang pertama, merumuskan materi yang logis. Yang kedua, merencanakan dan memperkirakan kebutuhan yang sesuai. Yang ketiga, pikiran dan susunlah langkah-langkah yang tepat. Yang keempat, memilih, menetapkan, dan menggunakan beragam metode mempunyai awal dan intinya ada jangka waktu tertentu dalam melaksanakan pelatihan. Yang keenam, hindari adanya kevakuman dalam proses antara fasilitator dan peserta dalam proses pelatihan.
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pelatihan. Yang pertama yang dilatih yaitu orang-orang dewasa yang berminat dan belum mempunyai pengetahuan perkooperasian dengan pendidikan formal, profesi, usia, jenis, kelamin yang apa yang mereka pelajari yaitu falsafah kerjasama dengan kelompok. Yang ketiga, siapa yang akan menyampaikan pelajaran? 3 orang staf pendidikan, biro konsultasi, koperasi, kredit yang telah mendapat pelatihan pendidikan orang dewasa. Yang keempat, dengan cara apa, bagaimana mereka akan dilatih dengan cara metode untuk memberikan pengalaman. Bagaimana hasil pelatihan akan dievaluasi? Hasil pelatihan akan dievaluasi dalam 2 tahap. A. Segera setelah selesai kegiatan pelatihan dengan menggunakan formulir evaluasi. Para B. Segera setelah peserta merintis pembentukan koperasi kredit. Peserta diminta mengirimkan surat ke biro konsultasi koperasi kredit. Sekian pemaparan. Terima kasih kepada Salsabila atas pemaparannya. Pemateri terakhir ada Winnie. Kepada Winnie, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu ada prosedur rancangan pelatihan. Prosedur rancangan pelatihan ini ada 6. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan. Kebutuhan akan pendidikan orang dewasa dari berbagai pihak, peserta organisasi penyelenggara, masyarakat, maupun pemerintah perlu diidentifikasi secara cermat. Kebutuhan masing-masing pihak mungkin berbeda satu sama lain. Yang kedua, identifikasi sasaran. Maksud sasaran ini adalah perilaku peserta yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan. Sasaran pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, identifikasi sumber. Perlu dianalisis sumber-sumber yang diperlukan, yaitu dana, penceramah, fasilitator, alat perlengkapan, dan lain-lain, baik yang sudah tersedia maupun yang belum diusahakan. Yang keempat, identifikasi hambatan. Hambatan yang ada dan yang mungkin timbul perlu diidentifikasi dan dicermati. Atasi hambatan yang ada jika tidak dapat diatasi. Pelaksanaan bisa ditunda atau dibatalkan sama sekali. Yang kelima, pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif lain perlu dikembangkan untuk mencari cara mencapai tujuan atau sasaran yang terbaik. Alternatif sebaiknya logis dan terjangkau. Yang keenam, ada seleksi. Seleksi terhadap semua alternatif dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya, hambatan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing alternatif, serta sasaran yang ingin dicapai. Pilihlah alternatif yang terbaik. Lalu ada materi yang terakhir, yaitu pengaturan ruangan. Dalam menata ruangan pelatihan perlu diperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Yang pertama, ruangan yang cukup luas untuk menampung semua peserta yang akan tidur. Yang kedua, ruangan khusus baik untuk diskusi kelompok kecil maupun untuk sidang paripurna. Yang ketiga, penerangan yang cukup terang dan tidak menyilaukan, dan stop kontak untuk berbagai alat bantu audiovisual. Yang keempat, peredaran udara yang cukup baik dengan jendela-jendela yang cukup. Yang kelima, ruangan yang cukup bersih. Yang keenam, ruangan yang cukup tenang.
Yang ketujuh, toilet yang cukup dekat dengan peserta, 8 kursi yang cukup jumlahnya dan baik kondisinya untuk sejumlah peserta yang direncanakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Winnie atas pemaparannya. Cukup sekian pemaparan dari kami. Terima kasih kepada teman-teman atas pemaparannya. Dari pemaparan yang tadi bisa kami tarik kesimpulan bahwa pelatihan adalah salah satu metode dalam pendidikan orang dewasa atau dalam suatu pertemuan yang biasa digunakan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap peserta dengan cara yang spesifik. Ada 5 pertanyaan yang perlu dijawab dalam perencanaan pelatihan. Yang pertama, siapa yang akan dilatih? Yang kedua, apa yang akan mereka pelajari? Yang ketiga, siapa yang akan menyampaikan pelajaran? Yang keempat, dengan cara bagaimana mereka akan dilatih? Dan yang kelima, bagaimana hasil pelatihan akan dievaluasi? Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.